be honest kalau untuk di TikTok itu masih mid range lah ya mungkin ya, nggak belum yang benar-benar tinggi banget, tapi dengan punya follower segitu, yang jadi gue pikirin adalah value apa yang bisa gue kasih ke mereka. Jadi setiap kali kalau misalnya kita bikin konten, mungkin banyak orang yang request kayak, bang gimana sih caranya kita ngehack orang, gimana ngehack IG mantan, misalnya gitu. Atau ada yang gimana sih cara dapat aplikasi ini gratis yang harusnya berbayar segala macam. Tapi value gue adalah ya kalau misalnya memang lu suka aplikasi ini dan memang lu butuh, ya kenapa lu nggak beli? Meskipun mungkin harganya mahal atau apa segala macam, tapi itu value yang memang gue pegang, dan gue nggak akan share cara-caranya itu meskipun gue tahu. Karena menurut gue itu bukan hal yang bagus untuk orang-orang ngebajak, untuk orang-orang ngehack gitu. Jadi berangkat dari situ, dan kalau misalnya dari gue sendiri, begitu gue ngelihat followers banyak atau enggak, balik lagi, semakin banyak followers gue, semakin banyak orang yang bilang, bang thank you ya, gue jadi terbantu nih. Bang thank you ya, gue jadi ngerti nih. Atau akhirnya, bang karena lu kasih tips ini, tugas skripsi gue jadi kelar. Itu kan jadi, menurut gue itu yang bisa gue dapat yang lebih besar daripada sekedar materi. Karena dengan lu dapat kayak gini, gue bisa bilang, oh gue ternyata udah berdampak ya buat hidup orang itu. Jadi lebih ke situ sih. Memang menurut lo tuh untuk menjadi seorang influencer yang beneran punya influence itu harus punya value dulu ya. Harus punya value yang benar dan baik. Yes. Terus kira-kira gimana tuh rencana lo untuk sosial media ini? Apakah akan mengembangkan juga ke Instagram atau mungkin ke sosial media yang lain? Oke. Berangkat dari kalau misalnya gue sendiri untuk sosial media, untuk yang sekarang memang gue lagi gelutin terus itu tuh untuk yang TikTok. Memang lebih banyak karena salah satunya enaknya di TikTok itu kita bisa ada fitur draft. Jadi waktu pas kita bikin, kadang-kadang kan namanya content creator lah kalau kita ngomong, itu tuh nggak bisa dipastiin, oke, hari Senin mesti bikin berapa video, hari Selasa berapa video. Mungkin Senin sampai Jumat nggak terhitung kita bisa bikin video sama sekali, tapi di hari Sabtu dan Minggu kita bisa bikin banyak video. Nah dari situ aja, gue berasa langsung kayak, oh kalau dengan adanya draft ini, gue bisa konsisten dengan bikin postingan-postingan TikTok. Tapi banyak orang nanya, kenapa postingan TikTok lu nggak di post di Instagram sih? Kenapa lu nggak bikin channel YouTube yang sama atau gimana? Balik lagi, yang mau gue mungkin TikTok dan konten IT yang gue bikin itu hanyalah sebuah platformnya. Tapi yang sebenarnya gue mau share itu adalah value-nya. Value bagaimana hidup kita bisa jadi jawaban buat orang lain. Dan jadi orang kalau misalnya dia mau datang ke Instagram gue, mungkin jangan terlalu berharap bakalan ngelihat banyak postingan-postingan TikTok yang gue post di sana. Karena yang di Instagram gue itu lebih ke kehidupan gue yang kalau memang kalian suka dan kalian terinfluence dengan apa yang gue posting, dengan apa yang gue lakuin, welcome to be my followers istilahnya gitu. Tapi kalau misalnya enggak pun ya it's okay. Karena yang di Kevin Rema ini, yang di Instagram Kevin Rema ini ya itu gue sendiri, kehidupannya gue, dan apa yang memang gue mau posting di sana. Jadi nggak menutup kemungkinan memang gue bakalan membuat meningkatkan personal branding di platform yang lain. Tapi kalau dari gue sendiri, berangkat dari satu, fokus dulu. Nah nanti gue memang pengennya orang-orang yang follow gue adalah orang-orang yang memang mencari value apa yang gue kasih. Kalau memang gue bisa kasih share info beasiswa misalnya di luar negeri, atau ini tips-tips buat kalian kalau misalnya mau jadi programmer atau mau apa, mungkin itu akan gue posting di Instagram. Tapi nggak semua apa yang akan gue posting di YouTube gue akan posting. Gue nggak belum tentu akan cross channel gitu. Kurang lebih gitu sih. Jadi memang karena tujuan lo itu lo mau ngasih value buat orang lain. Jadi lu kayak mau narik follower TikTok lu ke Instagram untuk lihat sebenarnya value apa sih yang ada di hidup lu.
Wow, ini keren banget sih, guys. Kayak jarang loh orang berpikir seperti ini. Karena ya gue I've seen a lot of people kayak doing this gitu, bener-bener just for the money. And to be honest, kayak I've seen a lot of people juga akhirnya stres sendiri. Karena kok targetnya nggak mencapai gitu. Terus kalau mungkin tips-tips buat teman-teman yang baru mulai di TikTok. Yang baru mulai di TikTok. Oke, kalau kalian baru mau mulai di TikTok itu berangkat dari apa yang kalian suka. Apa yang memang itu ada di keseharian kalian. Jangan bikin TikTok A, bikin TikTok B itu cuman gara-gara yang A lagi viral. Gue mau bikin itu. Atau yang B lagi viral, gue mau bikin, dan setelah itu nggak tahu lagi mau bikin apa. Tapi mulai dari value-nya dulu, kenapa kita mau bikin TikTok ini? Kita mau jadi pemberi informasi yang seperti apa? Dan gue inget juga dulu influencer yang gue kagumin itu, Edozel, dia pernah ngomong, waktu itu konteksnya YouTube, jangan mau jadi YouTuber, jangan mau jadi TikToker, jangan mau jadi selebgram, tapi jadikan lo itu influencer atau content creator. Maksudnya kenapa? Karena mau TikTok, YouTube, IG segala macam itu tuh cuma platform. Tapi apa yang orang lihat itu adalah apa yang kita lakuin sih sebenarnya di dalam hidupnya kita, yang orang lihat dari TikTok, Instagram dan lain-lain itu. Nah jadi mulai dari apa yang kita punya, jangan ngebohongin diri sendiri. Karena banyak banget tuh yang wah lagi rame bahas tentang ini nih, gue bahas ini. Terus kalau di TikTok itu, waktu pas kita pertama kali buka aplikasi, pasti akan ditanya interest kita kemana, tentang beauty kah, tentang teknologi, tentang apa. Fokus di kategori yang memang kita ada di situ. Kalau kita memang misalnya kayak gue orang IT, terus tiba-tiba gue review makanan, itu kayak orang ini apaan sih gitu. Malah personal branding kita yang keluar itu ngacak-ngacak kemana. Tapi kalau misalnya kita fokus, itu bakalan jauh lebih menggait orang-orang yang jadi followers kita itu tuh siapa. Kita nggak susah juga untuk kalau kita mau gerakin followers kita untuk kemana. Dan setelah itu konsisten pasti bikin video terus, meskipun bikin konten itu susah ya. Gue setuju mungkin bikin kontennya nggak susah waktu bikinnya, tapi ketemu ide kenapa kita mesti bikin konten ini itu susah. Tapi menarik kalau misalnya kalau gue kadang-kadang muncul ide-ide itu tuh sebelum tidur. Jadi sebelum tidur tiba-tiba kepikiran kalau mau bikin udah malam gitu kan. Kadang-kadang kita tulis dulu di notes atau apa. Tapi yang penting kita kumpulin semua ide-ide dan kita lempar dulu aja semuanya. Enggak semua postingan kita harus FYP. Enggak semua postingan kita harus viral. Tapi dari apa yang kita posting itu akan kelihatan seberapa serius sih kita, seberapa konsisten sih kita, seberapa komit. Dan nanti waktu yang bakal menjawab kapan waktunya kita untuk FYP. Karena di TikTok kan terkenal juga semua akan FYP pada waktunya. Jadi ya tunggu aja. Jadi bener banget sih, aku setuju banget karena tadi Rema bilang kayak yang pertama harus tahu dulu why-nya, kenapa kenapa mau jadi influencer ini atau content creator, dan punya mindset yang benar gitu. Bukan cuma sekadar kayak ngejar popularitas. Kayak ini sebenarnya bokap gue sering banget sih nasihatin gue, jangan cari nama. Karena kalau udah cari nama tuh udah nanti bisa takutnya segala cara dihalalkan gitu. Jadi harus punya mindset yang benar. Kayak emang kalau kayak Rema nih udah mulia banget menurut gue. Tujuannya adalah untuk memberikan value loh ke orang lain. Dan jangan ngoyo ya. Maksudnya untuk konsisten dan disiplin itu penting, tapi bukan ngoyo gitu ya. Setuju banget. Terus nih mungkin pesan-pesan terakhir buat teman-teman yang nonton yang mungkin mau berjuang juga jadi content creator. Pesan-pesannya balik lagi ke tadi ya, fokus sama apa yang kita mau share, fokus sama apa yang memang dari diri kita. Jadi kalau kita memang mau tujuannya untuk ngasih tahu orang, mau memberikan informasi, mau kasih influence ke orang, fokus ke situ. Jangan fokus ke embel-embelnya dulu. Karena kalau kita ngejar yang di belakangnya, core yang sebenarnya harus kita kejar itu tuh kita ketinggalan.
Tapi waktu kita fokus sama intinya konten itu tuh buat apa sih? Kayak kita nonton TV, kita nonton apa? Tujuannya untuk menghibur. Ya udah, kita fokusnya menghibur. Kalau orang tidak terhibur dengan apa yang kita suguhkan, ya udah. Kita buat konten yang lain, semoga orang lain terhibur. Kalau sampai konten-konten itu orang-orang terus tidak terhibur, berarti apakah memang kita harus terus bikin atau ya mungkin kita cari cara lain. Gimana supaya apakah penyampaian kita yang mesti berubah, apakah cara kita. Jadi fokus sama apa yang kita mau. Kalau kayak tadi gue pengen hidup gue itu jadi jawaban. Ada orang tanya apa, gue akan coba cari tahu jawabannya sebisa gue. Kalau memang ternyata nggak bisa, gue akan cari Google jawabannya apa dan gue akan kasih tahu ke mereka. Kalau sampai itu juga nggak ada, mungkin gue akan bertanya ke orang yang profesional di bidang itu untuk bantu jawab. Yang penting fokusnya apa? Memang. Jadi fokusnya sama value-nya. Kalau misalnya memang yang kita mau bikin itu orang lain nggak bisa dapetin dari kita, ya kita cari yang kayak tadi gue bilang, cari di Google. Google nggak bisa dapet, cari dari profesional. Sampai apa orang lain bisa terjawab. Dan memang kita nggak bisa menyenangkan semua orang, tapi akan jauh lebih bahagia kalau begitu kita share dan orang kasih kita respon, bang makasih ya. Itu aja udah cukup kayak, wah ternyata adanya gue di TikTok ini tuh berguna istilahnya gitu. Well, mendingan 1-2 orang yang ada perubahan di dalam hidupnya dia, yang belum kelar skripsi jadi kelar skripsi. 1-2 orang daripada 10.000 orang yang cuman sekedar kasih likes tanpa ada engagement apa. Menurut gue gitu sih. Ya, wow, ini nice banget sih. Jadi tuh dengerin temen-temen ya yang memang mau mungkin sekarang kan memang lagi rame banget, lagi viral banget, semua orang lagi berusaha masuk ke sosial media, semua orang lagi berusaha menjadi seorang influencer. Tapi paling penting, dan gue setuju banget, gue bangga banget sih jadi temen lu. Penting banget untuk ngerti the why-nya, kayak alasannya apa sih mau jadi influencer, alasannya apa mau ada di TikTok, di YouTube atau di sosial media lainnya. Thank you so much Rema buat waktunya. Buat teman-teman yang nonton jangan lupa like, subscribe dan komen. I'll see you in my next video. Bye bye.